Baik, sidang lanjutan perkara pidana nomor 18 Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Saiful Bahri dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Ya, hari ini kami sudah musyawarah dengan agendanya adalah pembacaan putusan ya. Ya, kita sepakat untuk pembacaan putusan ini tidak kami bacakan seluruhnya, itu ya. Misalkan masalah dakwaan, kita ulang lagi, masalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, fakta-fakta, dan surat-surat bukti ya, tidak kita bacakan ya. Tapi intinya sudah semua ada dalam putusan ini. Ya, gitu ya. Sepakat ya? Baik. Putusan nomor 18 Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara dakwa. Nama lengkap Saiful Bahri, tempat lahir Rangkas Bitung, umur tanggal lahir 40 tahun, 8 April 1980, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal Komplek Gria Agung, Santoso, Blok B, Rumami 7, Bekasi. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, mantan anggota kader PDI Perjuangan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK oleh penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan 16 Juni 2020. Terdakwa Saiful Bahri didampingi oleh tim penasihat hukumnya, Dr. Yanuar P. Fasisa, SHMSI, MH, Ili Meon, Petrus SH, Martina SH, MH, SW, Mada, Ekopung, SH, R. Andika, Yudhistira, SH, MH, M. Ferry, Sabta, Adi, SH, seluruhnya para advokat atau penasihat hukum yang berkantor di Gambira nomor 9A, Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020 yang telah diregister di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor urut 228 GTPK PN Jakarta Pusat tanggal 2 April 2020. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut setelah membaca satu penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 18 Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Penetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 18 Pitsus TPK 2020 PN Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2020 tentang hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, setelah memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar bacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebaik berikut, untuk tuntutan yang akan dibacakan, lengkapnya sudah ada dalam putusan ini, dan dianggap dibacakan. Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memutuskan sebaik berikut. 1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam seluruh surat dakwaan penuntut umum, baik dalam dakwaan primer atau dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Saiful Bahri karena itu dari dakwaan primer atau dakwaan subsidiar. Sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa Saiful Bahri dari semua tuntutan hukum sesuai pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Saiful Bahri dari tahanan. 4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan pada yang berhak
dari mana barang bukti tersebut disita. 5. Memberikan segala hak terdakwa Saiful Bahri dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya. 6. Membebankan biaya pada negara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan 1. Bahwa saya yakin apa yang dilakukan Pak Wahyu tersebut ternyata bohong. 2. Bahwa bohongan itu telah merugikan saya dan menetapkan saya sebagai korban. 3. Bahwa perbuatan Pak Wahyu lebih tepat dikategorikan sebagai delik penipuan. 4. Bahwa secara kasat mata saya telah diperdaya oleh Pak Wahyu dengan kebohongan yang telah didapatkan oleh beliau sehingga saya menjadi korban. Menimbang bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum menyatakan tidak mengajukan replik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan penasihat hukum terdakwa juga tidak mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dan dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1/1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1/1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa penuntut umum tidak membuktikan dakwaannya dan mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bukan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Saksi Agustiani Yo Fridelina. 2. Saksi Wahyu Setiawan. 3. Saksi Retno Wahyu Diarti. 4. Saksi Rahmat Setiawan Tonidaya. 5. Saksi Hasto Kristianto. 6. Saksi Muhammad Ilham Yulianto. 7. Saksi Arif Budiman. 8. Saksi Hasim Asyari. 9. Saksi Dr. Anda Kelly Mariana. 10. Saksi Doni Tri Istiqomah. 11. Saksi Kusnadi. 12. Saksi Rizky Aprila. Dan terakhir 13. Saksi Patrick Karel Maseko. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat atau dokumen dari 1 sampai 73. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sudah kami sampaikan tadi, tidak kami bacakan. Seluruhnya sudah ada dalam putusan ini dan dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh kata-kata sudah ini dan sudah dibacakan, selengkapnya sudah dalam putusan ini dan dibacakan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat atau barang bukti selengkapnya terlampir dalam berkas perkara, demikian juga penasihat hukum. Terdakwa juga mengajukan barang bukti lampir dalam pledoinya yang juga menjadi pertimbangan dalam persidangan ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di depan persidangan, baik dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjukan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, telah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum majelis dalam menentukan perbuatan dakwah memenuhi unsur dakwaan.
Menimbang bahwa dakwaan umum disusun secara subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Sehingga apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar. Tapi apabila dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa di dalam dakwaan primer, terdakwa Saiful Bahri telah didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 64 ayat 1, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa di dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang isinya menyatakan sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan suatu pada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut. 1 unsur setiap orang, 2 unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, 3 unsur pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, 4 unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 5. Penerapan pasal 5 ayat 1 ke 1, orang yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan. 6. Penerapan pasal 64 ayat 1, bahwa pidana secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Ayat 1, unsur setiap orang. Menimbang bahwa disebutkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang biasanya istilah setiap orang. Ini dalam perundang-undangan pidana disebut sebagai barang siapa. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa pada dasarnya menunjuk pada setiap orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 139 Kap 1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa barang siapa atau each adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau deder atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian dalam kaidah putusan Mahkamah di atas, maka yang dimaksud dengan setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Menimbang bahwa perlunya pertentangan unsur setiap orang atau barang siapa ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya error in persona atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah kepentingan unsur berikut. Menimbang bahwa menurut para ahli hukum atau doktrin yang saat ini masih menjadi praktek dalam peradilan Indonesia untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seorang atau kepada suatu subjek hukum atau suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dipenuhi syarat yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap orangnya yang mengandung pengertian bahwa
pada diri subjek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa menunjuk pada subjek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengaku bernama Saiful Bahri dan telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan penuntut umum. Bahwa selama pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani terdapat mengikuti persidangan dengan baik dan lancar. Bahwa ada hasil pemeriksaan di persidangan, secara hukum tidak ditemukan indikasi atau bukti nyata bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Saiful Bahri sebagai dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dan menurut penilaian majelis hakim, terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karena majelis hakim menilai tidak ada kesalahan atau error in persona tentang terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa. Kedua, unsur memberi atau menjanjikan sesuatu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara spesifik tentang apa yang dimaksud dengan istilah memberi atau menjanjikan sesuatu, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang secara umum sudah dapat dipahami. Makanya sehingga tidak diperlukan lagi penafsiran yang lain. Namun demikian, karena perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dikaitkan dengan persoalan penerapan hukum, maka untuk mengetahui makna yuridis yang terkandung dalam pedomani dapat ahli hukum pidana atau doktrin sebagai berikut. 1. Dakwaan Darwan Prin dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, halaman 36 menerangkan bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa, misalnya dalam bentuk uang, barang, penikmatan, dan sebagainya. 2. Erwiono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika Jakarta, edisi kedua, 2009, halaman 46-47, menerangkan bahwa yang dimaksud sesuatu adalah baik berupa benda terwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat, terbang, atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang masuk dalam hak atas kekayaan intelektual atau haki, maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermain di suatu hotel berbintang. Fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. 3. Adami Safi dalam bukunya Hukum Pidana Material dan Formil di Indonesia, edisi pertama, diciptakan 5 Juni 2014, penerbit Bayu Media Publishing Malang halaman 81, menerangkan bahwa perbuatan memberikan sesuatu dapat diartikan menyerahkan dengan mengalihkan kuasaan atas benda ke dalam kuasaan orang yang menerimanya untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Atau lebih lanjut pada halaman 83, buku tersebut ditegaskan bahwa ada perbedaan antara memberikan sesuatu dengan menjanjikan sesuatu. Memberikan sesuatu berarti perbuatan itulah diselesaikan sebelum pegawai negeri sipil yang suap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi menjanjikan sesuatu mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri sipil yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagian terhendak si pembuat. Namun yang pasti ketika janji diucapkan atau diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan hak kewajibannya. Menimbang bahwa pada unsur memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur memberi telah
terpenuhi, maka unsur menjanjikan suatu tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yakni Wahyu Setiawan, Agus Stiani Tio Fidelina, Retno Wahyu Tiarti, Rahmat Setiawan, Oni Daya, Hasto Krisyanto, Muhammad Ilham Lianto, Arif Budiman, Hasim Ashari, Kelly Mariana, Kusnadi, Patrick Garar Masuko, Rizky Aprilia, dan Doni Tri Istiqomah. Telah dihubungkan alat bukti-bukti telah terungkap adanya fakta-fakta di persidangan yang akan majelis hakim pertimbangkan menjadi fakta hukum. Menimbang bahwa telah terungkap di persidangan pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt Terdakwa dan Doni Tri Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan kepada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah. Lalu Harun Masiku menyanggupinya dengan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR. Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan kesepakatan terdakwa dengan Agus Yani Tio Fidelina bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut. 1. Pemberian pertama pada tanggal 17 Desember 2019 jumlah $19.000 Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah diserahkan oleh Agus Yani Tio Fidelina kepada Wahyu Setiawan bertempat di Pejaten Village, Jakarta Selatan. 2. Pemberian kedua secara rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019 sejumlah $38.000 Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Agus Yani Tio Fidelina kepada Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa telah terungkap di persidangan, pemberian kedua tersebut belum terlaksana oleh karena adanya pesan yang disampaikan oleh terdakwa kepada Agus Yani Tio Fidelina bahwa uang tersebut jangan diberikan dahulu apabila belum jelas progres yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan. Namun telah didengar keterangan Wahyu Setiawan bahwa untuk pemberian tahap kedua tersebut saksi meminta agar Agus Yani Tio Fidelina menyimpan dana operasional tahap kedua tersebut dan ditransfer setelah ada permintaan dari Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan menghubungi Agus Yani Tio Fidelina agar mentransfer sebagian uang yang diterima dan terdakwa jumlah 50 juta rupiah ke rekening Bank Negara Republik Indonesia DNI 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan. Namun sebelum Agus Yani Tio Fidelina mentransfer uang tersebut, Agus Yani Tio Fidelina dan Wahyu Setiawan diamankan oleh petugas KPK dengan menyita uang sejumlah $38.350 Singapura dari Agus Yani Tio Fidelina. Menimbang bahwa dana operasional tahap pertama tersebut berasal dari Harun Masiku yang diterima oleh terdakwa secara bertahap, yakni pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar 400 juta rupiah yang ditetapkan oleh Harun Masiku kepada Kusnadi untuk diberikan kepada Doni Tri Istiqomah untuk kebutuhan operasional sebesar 100 juta rupiah, lalu diserahkan kepada terdakwa di Metropol Megaria jumlah 300 juta rupiah, selanjutnya uang jumlah 200 juta rupiah yang telah ditukarkan dalam bentuk dolar senilai $19.000 Singapura, diserahkan oleh Agus Yani Tio Fidelina kepada Wahyu Setiawan dan sisanya sebesar 100 juta rupiah digunakan untuk kepentingan operasional terdakwa. Menimbang bahwa mengenai pemberian uang operasional kedua pada Wahyu Setiawan tersebut juga berasal dari Harun Masiku yang dititipkan kepada Kusnadi jumlah 850 juta rupiah. Selanjutnya dari uang jumlah 850 juta rupiah tersebut terdakwa meminta Dery untuk menyerahkan uang jumlah 170 juta rupiah kepada Doni Tri Istiqomah dan jumlah
150 juta rupiah untuk biaya operasional dirawat sendiri dan sebesar 30 juta rupiah untuk operasional teman-teman supporting dan sisanya 50 juta rupiah masih dipegang terdakwa untuk biaya kegiatan lainnya dan sejumlah 400 juta rupiah atau sejumlah 38.000 dolar Singapura diberikan pada Agustiani Theofri dan Lina untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa dengan demikian unsur memberi atau menyajikan satu telah terpenuhi. Atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara ini juga mengandung adanya elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pembuktian cukup diberikan terpenuhinya salah satu saja dalam unsur elemen tersebut. Menimbang bahwa dalam pasal 1/2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk pengertian pegawai negeri sipil. A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. D. Orang yang menerima gaji atau upah dari sesuatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Atau E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Menimbang bahwa pengertian pegawai negeri berdasarkan pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut undang-undang tersebut, penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara negara itu meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara, dan atau pejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut di atas, jika dihubungkan atau penyelenggara negara tersebut di atas jika dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti lainnya, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan. Wahyu Setiawan merupakan anggota komisioner KPU periode 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P tahun 2017 tanggal 10 April. Ada adzan baru ya?
Baik ya, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan dalam jabatannya selaku anggota komisioner KPU tersebut. Wahyu Setiawan menerima gaji, tunjangan serta fasilitas para pejabat eselon 1 kementerian yang berasal dari keuangan negara atau APBN sebagaimana peraturan Presiden nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis pertimbangkan, menurut pendapat majelis Wahyu Setiawan sebagai anggota komisioner KPU RI telah memenuhi kualifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Menimbang bahwa telah majelis hakim pertimbangkan pada unsur sebelumnya ternyata terdakwa telah memberikan dana operasional melalui akun Dani Tio Fidelina pada Wahyu Setiawan sebagai anggota komisioner KPU Republik Indonesia selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara agar mengkayakan KPU atau Indonesia menyetujui permohonan gantian antar waktu PAW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI satu kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi. Ayat 4, unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dalam hukum pidana tersebut sebagai common atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Menimbang bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri, penyelenggara negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain, justru pegawai atau penyelenggara negara sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. Menimbang bahwa putusan Hukrat tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat inzis reasoning dalam pasal 29 ayat 1 KUHP atau kalimat dalam jabatan dalam pasal 5 ayat 1 telah ditafsirkan bahwa
tidak perlu syarat pegawai negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu. Tapi sudah cukup jika karena jabatannya, pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perubahan tersebut. R. Yono halaman 49-50. Menimbang bahwa pengertian berhubungan dengan jabatan lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang. Karena kata-kata berhubungan dengan jabatan itu tidak perlu bahwa jabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya. Akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian. Misalnya, pemberantasan korupsi melalui hukum perdana nasional dan internasional penerbit PT Raja Grafindo Sada, Jakarta 2006, halaman 2209. Menimbang bahwa tujuan daripada pemberian atau janji diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Peran dari perbuatan yang dilarang ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya, perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya seharusnya tidak mengeluarkan izin, tapi dikeluarkan, atau sebaliknya, seharusnya izin dikeluarkan, tapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dilupakan berkaitan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima. P.D. Darwan, print, halaman 37-40. Menimbang bahwa berdasarkan unsur karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dengan jabatannya di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti dan bukti petunjuk yang terungkap dengan ini. Terungkap terdakwa telah memberikan dana operasional pada Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU Republik Indonesia melalui Agustiani Jo Fidelina untuk kepentingan Harun Masiku. Pemberian dana operasional tersebut dimaksudkan agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu PAW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa tujuan dari pemberian dana operasional tersebut diberikan pada Wahyu Setiawan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah agar berbuat sesuatu yakni mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan ganti antar waktu PAW Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dari Rizky Apriliani sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Perbuatan Wahyu Setiawan bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota KPU di tahun 2011 sampai 2022 sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi. Ayat 5. Penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau terus terang melakukan. Menimbang bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, dihukum sebagai pelaku dan perbuatan yang dapat dihukum orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Menurut Profesor Satodjit Kartanegara, SH, nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku. Pededer, pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan-rumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan, Dunpleger adalah seorang yang melakukan suatu delik tindak pidana delik tidak melakukannya sendiri, akan tapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, dan orang yang turut melakukan. Menurut ajaran Profesor Simon, adalah bahwa orang yang turut melakukan atau pededer harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan pedederskap terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik, Profesor
Strategis Tata Negara SH Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2 tanpa tahun penerbit Balai Rektur Mahasiswa halaman 5 dan 13. Menimbang bahwa pengayon yang diikuti Mr. Trisna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana nyatakan bahwa Made Dadar adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Made Begar adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Made Dadar itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain, orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama. Yang satu menjadi dadar, yang lain hanya ikut serta atau made player. Jadi made player tidak memenuhi sama semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP, baik ada dadar maupun made player dipidana sebagai dadar hidup Profesor Dr. Andes C. ST. Kansil, SH, dan Christine ST. Kansil, SH, MH, pokok-pokok hukum pidana untuk setiap orang, penerbit PT Katnya Pramita Jakarta, cetakan pertama tahun 2004, halaman 42. Menimbang bahwa mengenai hal ini, Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan isyarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksana tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 nomor 1/1995/MPID. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah made player atau kawan peserta dari kejahatan yang didakwanya dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pelaku made player dan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri. Perbuatan pelaksana tindak pidana seorang made player yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. Menimbang bahwa dalam perkara aku, terdakwa dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku belum tertangkap atau DPO, dan Agustiani Fidelina telah memberi uang secara bertahap jumlah $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura, yang seluruhnya setara dengan jumlah Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPRI) periode tahun 2017 sampai 2022. Uang tersebut diberikan dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antar waktu PPAW Partai PDI Perjuangan PDIP dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Dapil Sumatera Selatan 1 atau Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, DPP PDIP mengirimkan surat nomor 2576/DPP/2019 pada KPU RI perihal permohonan laksana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 57B/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta calon yang telah meninggal dunia atas nama Nasaruddin Dimas nomor urut 1 Dapil Sumsel 1, suara sahnya dialihkan kepada calon atas nama Harun Masiku nomor urut 6 Dapil Sumsel 1. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, KPU RI mengirimkan surat nomor 1177/PY 01/SD/06/KPU/8 Romawi/2019 yang intinya menyatakan tidak dapat mengakomodir permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang bahwa oleh karena KPU RI tidak mengabulkan permohonan dari DPP PDIP tersebut, selanjutnya pada bulan September 2019, terdakwa menghubungi
Agustiani Tio Fedelina untuk menyampaikan kepada Wahyu Setiawan agar dapat mengupayakan persetujuan dari KPU RI terkait penggantian caleg DPR RI di Dapil Sumsel 1 dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa Agustiani Tio Fedelina menyampaikan hal tersebut kepada Wahyu Setiawan. Selanjutnya, dan Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU RI bersedia untuk mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penghentian antar waktu atau PAW Partai PDI Perjuangan PDIP dari Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Dapil 1 Sumatera Selatan 1 Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Menimbang bahwa selanjutnya Agustiani Tio Fedelina menyampaikan bahwa Wahyu Setiawan butuh biaya operasional sejumlah 1 miliar rupiah. Dan selanjutnya terdakwa berdiskusi dengan Doni Tri Istiqomah mengenai permintaan biaya operasional oleh Wahyu Setiawan tersebut, lalu terdakwa dan Doni Tri Istiqomah menyepakati total biaya operasional sebesar 1.500.000.000 rupiah. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Grand Hyatt Dawat dan Doni Istiqomah bertemu Harun Masiku untuk menyampaikan pada Harun Masiku mengenai adanya biaya operasional untuk pengurusan di KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah. Lalu Harun Masiku menyanggupinya dan bersedia untuk menyiapkan dananya secara bertahap dengan mengatakan yang penting awal Januari 2020 saya dilantik sebagai anggota DPR. Selanjutnya dilakukan kesepakatan antara terdakwa dengan Agustiani Tio Fedelina bahwa untuk pemberian dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU dilakukan secara bertahap, yakni pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah $19.000 Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah telah diterima oleh Wahyu Setiawan, dan yang kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019 jumlah $38.000 Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Agustiani Tio Fedelina pada Wahyu Setiawan. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fedelina agar mentransfer sebagai uang yang diterima oleh terdakwa jumlah 50 juta rupiah ke rekening Bank Negara Indonesia atau BNI 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Harun Masiku, dan Agustiani Tio Fedelina serta Doni Tri Istiqomah, maka perbuatan tersebut telah selesai dengan sempurna. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa dengan demikian unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dikategorikan secara bersama-sama melakukan tindak pidana. 6. Penerapan pasal 64 ayat 1 KUH pidana secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. Menimbang bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang adanya beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Menimbang bahwa dalam memori Van Totlitsing memori penjelasan ada 3 syarat yang harus dipenuhi dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu 1. Perbuatan itu harus timbul dari suatu putusan kehendak. 2. Tindak pidana yang dilakukan harus jenis. 3. Jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak terlalu lama, akan tapi bisa terus-menerus berjalan sampai bilangan tahun. Menimbang bahwa telah terungkap adanya kesepakatan antara terdakwa dengan Agustiani Tio Fedelina bahwa untuk memberikan dana operasional kepada Wahyu Setiawan selaku anggota komisioner KPU dilakukan secara bertahap sebagai berikut. 1.
Pemberian pertama pada tanggal 17 Desember 2019 sejumlah 19.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah. Serahkan oleh Agustiani Tio Fredelina pada Wahyu Setiawan bertempat di Pejaten, ini Jakarta Selatan. 2. Pemberian kedua rencananya akan diberikan pada tanggal 26 Desember 2019 jumlah 38.000 dolar Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Yani Tio Ferdinandina kepada Wahyu Setiawan. Menimbang bahwa dari faktor hukum yang telah diperbincangkan terdakwa telah beberapa kali secara terus-menerus memberikan jumlah uang kepada terdakwa melalui Agustiani Tio Fidelina dalam waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, yakni pada tanggal 17 September 2019 dan tanggal 26 Desember 2019. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan disebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur pasal 64 ayat 1 KUH pidana juga telah terpenuhi. Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 5 unsur pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan dakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primer tersebut. Menimbang bahwa karena dakwaan primer telah terbukti, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar. Menimbang bahwa terdakwa dalam pembelaan secara lisan mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya, namun penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dengan alasan yang tercantum dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam pertimbangannya pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maupun subsidiar dan bebaskan terdakwa dari segala dakwaannya. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karena urian pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sudah mencakup tentang alasan-alasan permohonan penasihat hukum terdakwa yang mohon agar terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan. Karenanya ayat staff Donder School tidak dapat diterapkan di dalam perkara ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, majelis hakim tidak sependapat oleh karena dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perbuatan dakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primer. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, terdakwa tetap menyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer yakni melanggar pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa karena tidak terdapat alasan maaf dan alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana namun masih bersifat pembinaan. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, untuk Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, bahwa pidana denda dapat dijatuhkan secara akumulatif atau secara alternatif dengan pidana penjara, dan kepada terdakwa juga selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981
Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, utamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan sebagaimana ketentuan ketuanya. Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat 1 KUHP 1K KUHP pada terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ada masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam perkara lain tersebut. Menimbang bahwa oleh terdakwa diketahui pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat 1, 222 ayat 1 KUHP terhadap terdakwa dibanding untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, terdakwa sebagai kader partai tidak memberikan keauditan yang baik, keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat akan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP untuk pasal 6 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Saya ulang. Secara bersama-sama dan berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan, pidana denda sebesar 150 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Tetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Tetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1. 1 lembar slip pembelian valuta asing dengan jumlah 3.000 Singapura dolar pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 73 uang tunai sebesar 3.000 dolar Singapura. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 73 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain. 7. Bebankan pada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 19 Mei 2020 oleh kami Panji Surono SHMH sebagai Ketua Majelis dan Sustanti Ari Wibawani SHMH dan Titik dan Siwi SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut ditetapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis dampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Puji Sumartono SHMH sebagai panitia pengganti dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Ya, demikian ya. Putusan saudara terdakwa ya. Terhadap putusan ini terdakwa dan atau penasihat hukumnya serta saudara jaksa mempunyai hak 1 untuk menerima, 2 untuk pikir-pikir, dan misalkan tidak puas silakan untuk banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Ya. Baik, majelis ingin bertanya kepada terdakwa, gimana? Mengambil sikap atau mau pikir-pikir?
Terdakwa? Saya sudah diskusi dengan tim pengacara saya, kami terima putusan yang mulia. Menerima ya untuk saudara jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih Majelis Hakim atas putusan Majelis Hakim. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan kami menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Pikir ya, silakan. Saudara. Baik ya, dengan demikian maka untuk pembacaan putusan ini dan sidang hari ini telah selesai, maka sidang ditutup.